Baik, kita akan lanjutkan kembali. Kita akan membuat jumping path ya. Jadi begitu nanti karakter mengenai jumping path tersebut, maka dia bisa terlempar. Oke, saya akan coba di sini. Atau sebelah sini. Kita akan scale dulu ya, supaya agak besar. Saya rename jump path. Tentu saja ini anchor-nya di true ya. Nah, kita bisa kasih gambar. Kita kasih decal. Nanti decalnya di sini kita ambil nilainya dari material ID jam ini ya, ataupun icon jam yang lain. Ini, klik kanan, copy texture ID, kembali lagi ke Explorer tadi. Di sini Ctrl V atau paste ya. Oke, harusnya ada. Oke, ada ya. Oh, ini kebalik. Saya akan rotasikan di sini. Oke. Sekarang yang paling penting adalah kita kasih part script. Jam script. Oke, untuk scriptnya kita akan memakai yang ini. Ini ya. Jadi pertama kita detect dulu partnya seperti biasa. Kemudian nanti kita pakai touch event ya. Di touch event itulah kita buat linear velocity. Jadi linear velocity ini bisa membuat karakternya melayang. Arahnya tentu saja ke atas atau Y ya. Jadi di Roblox itu Y itu mengarah ke atas. Oke, sebelumnya kita akan buat dulu lokal ininya nih, jump path script parent-nya untuk mendeteksi bahwa mendapatkan part dari jump path ini. Oke, script parent. Kemudian nah, di sini udah otomatis ya, kita akan membuat. Oke, kita terima aja. Nah, kita bukan pakai jump power ya, tapi kita pakai kalau karakter kena jump path ini pakai linear velocity. Nah, di sini kita akan buat linear velocity-nya di sini nih. Kayak gini. Local linear velocity gitu ya. Nah, seperti ini. Oke. Ya, ini sudah ditetapkan oleh AI-nya, kita coba ya. Oke, kita coba. Kita lihat. Oke, ini benar. Kita membuat insan baru linear velocity. Parent-nya adalah karakter yang menyentuh ini. Humanoid path. Kenapa humanoid path? Karena memang ditempatkan di sini. Parent-nya berarti linear velocity ini ditempatkan di sini ya, sebagai child daripada humanoid path, humanoid root path ini. Nah, kemudian dia perlu attachment. Attachment-nya kepunyaan dari humanoid root path ini ada root attachment. Dan ini vector velocity-nya, dia mengarah ke atas. Ini X, Y, Z. Jadi Y-nya dia kita kasih 100. Nah, Mach force-nya ini tuh adalah mat titik huge, itu angka yang besar sekali. Nah, karakter tersebut akan dikenakan selama setengah detik, dia akan meluncur ke atas kena dari linear velocity ini. Kemudian setelah 0,5 linear velocity-nya akan
destroy, kemudian dia akan mendarat lagi, dia akan ke bawah karena ada gravitasi, terus akhirnya dia menyampai ground lagi. Nah ini kalau pakai body velocity ya seperti ini, cuman kita pakai linear velocity. Yang ini tidak usah, ini tadi dari AI-nya. Jadi kita hanya ini saja cukup. Kita akan coba ya. Begitu kita sini, tek. Nah, dia dapat dari linear velocity tersebut diterbangkan. Nah, kalau saya lihat di sini tadi ada ini ya, humanoid root path tadi, dia adalah yang ini. Humanoid root path tadi, root attachment, ini adalah yang ini. Jadi linear velocity tadi dikenakan ke sini. Oke. Jadi makanya kita mengecek parentnya adalah karakter kita, kemudian masuk ke humanoid root path. Dari karakter kita cari humanoid root path yang ini. Jadi kalau sesuatu itu karakter pasti ada humanoid root path-nya. Kalau misalkan base plate ini tidak ada humanoid, ya makanya itulah salah satu cara untuk menentukan karakter atau bukan pakai humanoid root path ini ya. Kemudian ini adalah aturan supaya linear velocity-nya bisa terjadi. Jadi ini harus dihafalkan atau dicatat ya. Parent ke humanoid root path, attachment-nya adalah attachment yang dari humanoid root path ini, yaitu root attachment. Nah ini dayanya 100 ke atas. Force-nya sesuatu bernilai yang besar. Gitu. Pasti nanti dapat linear velocity-nya. Kemudian linear velocity itu berlaku hanya setengah detik saja, kemudian baru hilang. Oleh karena itu setelah setengah detik maka player ini akan jatuh kembali. Kalau mau lebih tinggi kita bisa dinaikin ya. Jadi nanti dia lebih tinggi. Sekarang ini bernilai 2. Tuh dia lebih tinggi daripada yang tadi ya. Tuh, teman-teman bisa lihat di sini, nanti di sini ada linear velocity ya. Tuh. Dia dapat beberapa. Nah, ini kebanyakan ya. Kita perlu bahkan memakai debounce atau delay supaya dia hanya sekali saja. Nah, disinilah gunanya debounce itu. Nah, di sini dicek if debounce sama dengan true, then return. Jadi lewat gitu, tidak usah lakukan apa-apa. Baru dari sini debounce true. Oke ya, jadi pertama kita lakukan debounce false. Kita setting debounce-nya false. Jadi belum terkena linear velocity ya. Tapi begitu kena hit itu ya, kena jump path tersebut, maka debounce-nya kita set true. Jadi dia sudah set true, kemudian aman nih. Ini dijalankan tanpa akan dijalankan lebih dari sekali, karena begitu ada pengecekan, selagi dia true, ini akan lewat.
akan dilewatkan. Nah, kemudian setelah selesai baru di bounce false. Nah, begitu di bounce false, maka kalau ada lagi yang menyentuh karakter, maka karena di bounce-nya false, dia akan melakukan ini. Kita akan cek, ini harusnya linear velocity-nya 1 kali saja. Kita lihat, kita buka di sini ya. Nah, nanti perhatikan di sini, ini harusnya nanti linear velocity-nya 1. Kita lihat. Tuh. Ini tetap 2. Mungkin karena ada beberapa jeda ya. Tapi seenggaknya dia tidak sebanyak yang tadi ya. Oh, belum pakai weight. Coba ya, kalau saya pakai weight. Oke, sudah. Ini weight-nya mungkin ini weight dari di bonds-nya. Nah, kalau ini di sini weight begitu statusnya ini ya. Kalau ini adalah nanti besaran dari kekuatan dari linear velocity. Kalau ini nunggu 2 detik. 2 detik ini dia udah di atas, harusnya tidak mungkin ke attach lagi. Kita coba ya. Saya save dulu. Kita lihatkan di sini. Ini harusnya cuma 1. Oke, barusan 3 ya. 3, oke. Oke, banyak. Coba seperti ini ya, kita balikan scriptnya. Script apa di bonds-nya. Kita coba lagi. Oke, ini cuma ada 1 ya. Jadi harusnya seperti itu. Oke, ini 2 linear velocity. Kurang lama ya, kita akan coba kasih waktunya yang agak lama. Oh. Oh ya, tadi salah, harusnya di sini. Tadi saya di sini. Harusnya di sini salah ya, maaf ya. Oke, kayak gini. Jadi pertama set di bounce force. Kemudian begitu ada yang menyentuh dan itu adalah humanoid atau karakter, kita cek apakah di bounce true atau dalam artian apakah dia sudah ke
kena linear velocity. Kalau belum, maka statusnya true supaya nanti dikunci dulu. Tunggu 3 detik ya. Ini nggak usah dulu ya. Kemudian kita buat linear velocity, kemudian ini player akan meluncur ke atas selama setengah detik. Kemudian baru setelah itu di bosnya kita buat false lagi, dalam artian boleh lagi dikenakan linear velocity. Jadi di sini harusnya tidak terjadi beberapa kali langsung karena ada status di bounce-nya true. Kalau true dia tidak boleh, tapi kalau setelah false dia boleh. True ini selama linear velocity terjadi. Jadi tidak boleh lebih dari 1 ya terjadi. Kita coba lihat. Oke, 1 kali ya. Sip ya. Jadi dikunci sekali aja. Karena ada di bounce tadi. Dan dia terjadi setengah detik saja. Ini. Kalau ini tidak ada, dia bisa beberapa kali. Ini linear velocity-nya seperti tadi. Oke. Seperti itu ya teman-teman. Silakan dicoba dulu ya. Terima kasih.